Mari kita membaca di dalam Yesaya 48 ayat yang 17 sampai 18. Saya membacanya dari terjemahan IMB. Beginilah Yahweh, penebusmu, yang Maha Kudus Israel berfirman, Akulah Yahweh, Elohimmu, yang memimpinmu supaya beruntung, yang membuat engkau berjalan di jalan yang harus engkau tempuh. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku, maka damai sejahteramu akan menjadi seperti sungai, dan kebenaranmu seperti gelombang lautan. Apa yang dikatakan di ayat 17 dijelaskan pada ayat yang ke-18. Saya akan bacakan sekali lagi. Beginilah Yahweh penebusmu, yang Maha Kudus Israel berfirman, Akulah Yahweh Elohimmu, yang memimpinmu supaya beruntung, yang membuat engkau berjalan di jalan yang harus engkau tempuh. Bagaimana Tuhan memimpin kita supaya kita beruntung? Bagaimana Tuhan membuat kita berjalan di jalan yang harus kita tempuh? Itu sebuah pertanyaan. Ayat 18 menjelaskan, Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintahku. Jadi, ayat ini menjawab, bagaimana Tuhan memimpin kita supaya beruntung? Dan bagaimana Tuhan membuat kita berjalan di jalan yang harus kita tempuh? Jawabannya yaitu dengan memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Apa yang terjadi kalau kita memperhatikan perintah-perintahnya? Yang terjadi, maka damai sejahteramu akan seperti sungai. Dalam terjemahan yang lain menjelaskan bahwa damai sejahteramu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaanmu akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Ayat ini menjelaskan bagaimana orang yang memperhatikan perintah Tuhan, hidup di jalan-jalannya, memperhatikan rambu-rambunya, apa yang berkenan di hatinya, apa yang tidak berkenan, apa yang disukai dan apa yang tidak disukainya, apa yang dibencinya dan apa yang dirindukannya. Orang-orang yang memperhatikan perintah-perintah Tuhan disebut berbahagia. Ada banyak menuliskan tentang orang yang hidup dalam kehendak Tuhan, orang yang memperhatikan perintah-perintahnya. Dalam Mazmur dikatakan, dalam hatiku aku menyimpan janji-janjimu, supaya aku tidak berdosa terhadap Engkau. Itu menunjukkan bagaimana hidup di dalam perintah Tuhan. Di dalam perintah Tuhan ada janji. Dalam perintah Tuhan ada kekuatan. Dalam perintah Tuhan ada ketenangan. Dalam perintah Tuhan ada bagian-bagian yang tidak bisa diambil. Yang ketika perintah Tuhan kita hidupi, kita jalani, maka hidup kita akan berada di tempat yang harus kita berada. Atau seperti ayat tadi, kita akan berjalan di jalan yang harus kita tempuh. Itulah karena kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan. Mari kita menjadi orang yang memperhatikan
perintah-perintah Tuhan, bukan karena ada orang lain yang melihatnya, bukan karena ada di tempat pelayanan maka kita terlihat sedang memperhatikan perintah-perintahnya, namun dalam kehidupan kita di hadapan Tuhan, kita adalah orang-orang yang memperhatikan perintahnya, maka kita akan mengalami seperti yang telah Tuhan tetapkan.